taksinya masih banyak, istrinya masih ada, anak-anaknya masih ada. Tiba-tiba dibangun atas izin Habib Lutfi diganti jenenge Syarifah. Tambal dan ini dikoli gak ono sing korek. Jari masyarakat ngomong, ini kan tukang tambal ban, kenapa kemudian ganti jadi Syarifah? Lalu saya kenapa nggak datang di Khona? Ya bukan saya tidak mau mengkhona tukang tambal ban, ya mau tapi namanya jangan dirubah. Jadi pemalsuan makam di mana-mana. Yang lebih keji daripada itu, banyak muncul makam-makam palsu. Sampai dalam kondisi seperti ini harus kritis, Pak. Kenapa mereka ini melakukan seperti ini? Kalau kita kaitkan dengan hasil riset DNA yang ditemukan oleh beberapa pakar DNA di Indonesia, bahwa Bapak Ibu, mohon maaf malam hari ini di majelis ini hadir saudara saya. Beliau ibu nyainya Mbak Nyai Nur. Ini masih saudara dengan saya. Beliau masih cicitnya Sunan Gunung Jati. Beliau dari Keraton Kanoman Cirebon. Jadi beliau adalah Sayyidah Asy-Syarifah, cucunya Sunan Gunung Jati, istrinya Mbak Yaya Nur. Itu saudara saya dari Kanoman. Beliau sama-sama keturunan Sunan Gunung Jati. Kalau turunannya Sunan Gunung Jati, batinnya nyambung. Makanya saya tadi ngomongin Yaya Nur langsung nyambung. Alhamdulillah, itu hebatnya Wali Songo. Kemudian yang berikutnya hadirin sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, saya mengapresiasi dengan terbentuknya perjuangan Wali Songo. Kenapa? Karena ini penting bagi kita, khususnya untuk orang NU. Dimana kita semuanya tahu bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia ini yang memerdekakan adalah kiai dan ulama NU. Kiai dan ulama NU memiliki saham besar dengan berdirinya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Nggak usah terlalu jauh bicara tentang sejarah. Satu contoh kecil saja, Pak. Sebelum Indonesia ini berdiri, sebelum Indonesia ini ada, kiai dan ulama NU sudah menyebut Indonesia di dalam syairnya. Mu'assis Nahdlatul Ulama, almarhum almarhumlah Kiai Haji Abdul Wahab Hasbullah menyebut Indonesia di dalam syairnya, di dalam lagunya yang berjudul Syubbanul Watan, yang kerap kali dinyanyikan oleh kader-kader Ansor dan NU, Fatayat dan Muslimat. Ya lal watan, ya lal watan, ya lal watan, ya al-qa'imah. Lagu itu diciptakan oleh Mbah Wahab jauh sebelum Indonesia terbentuk. Lagu itu diciptakan jauh sebelum Indonesia ini ada. Tapi Kiai NU sudah menyebutkan Indonesia di dalam lagu. Ada yang lebih tua lagi daripada lagu itu, yaitu lagu dari ciptaan kakek saya, Mbah Abbas Pondok Buntut Pesantren, pahlawan perang 10 November Surabaya. Jauh lebih tua daripada lagu Subhanul Watan, Mbah Abbas menciptakan lagu judulnya Nahnu Nahdiyun Indonesia. Nahnu Nahdiyun Indonesia, Hablunal Islamu dinuna. Dua kiai, dua muassis Nahdlatul Ulama sudah menyebut Indonesia jauh sebelum Indonesia itu ada. Pertanyaannya, di hari ini Indonesianya ada apa enggak? Ada apa enggak? Ada. Di hari ini Indonesianya ada, di hari ini Indonesianya eksis. Apa kalau bukan karena karomah dari para kiai dan para ulama kita Nahdlatul Ulama. Sebegitu luar biasanya para kiai dan para ulama kita, sampean suruh nekumin sanad keilmuannya saja, mana sampean membangga-banggakan ciptaan orang lain, dan sampean sendiri nggak kenal punya sanad keilmuan kepada mereka. Ayo, mau jawab apa orang Batak? Wong Cirebon. Indonesia ada karena kiai dan ulama kita. Mbak Abbas, Mbak Wahab itu turunannya Wali Songo. Mbak Abbas Pondok Buntut Pesantren cicit dari Sunan Gunung Jati. Jelas sanad dan terkonfirmasi sejarahnya. Muassis Pondok Buntut Pesantren, pendiri Pondok Buntut Pesantren Mbah Muqaddim, penemuh Provinsi Bandar Lampung, pendiri Provinsi Bandar Lampung, bahkan yang mendesain rumah adat pertama Bandar Lampung adalah pendiri Pondok Buntut Pesantren Mbah Muqaddim. Siapa? Cicit dari Sunan Gunung Jati. Perjuangan Mbah Muqaddim diteruskan kepada cucunya. Siapa? Mbah Abbas Pondok Buntut Pesantren, yang kemudian beliau menjadi pahlawan 10 November Surabaya karena mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sangat perjuangan kita PBI ke sana, Pak.
bukan ke Ba'alawi. Sanad perjuangan kita ini ke kiai dan ulama NU yang tehnya adalah Wali Songo, bukan ke Ba'alawi. Bukan ke siapa? Bukan ke siapa? Bukan ke Ba'alawi. Terlepas daripada Ba'alawi ada yang baik, boleh. Kalau ada turunan Ba'alawi yang baik, kita hormati. Kalau ada turunan Ba'alawi yang alim, kita haji. Tapi urusan masalah nasab yang diklaim mereka, kita tidak boleh percaya. Kenapa? Karena ada hasil riset yang ilmuwan yang menyatakan kalau mereka batal nasabnya. Itu tidak bisa dipungkiri. Sudah jelas hasil riset yang ilmuwan batal, sampai masih seneng. Sementara kiai dan ulama Nahdlatul Ulama yang jelas-jelas secara nasab dan sanad keilmuannya terkonfirmasi di sejarah, sampean malah tinggal. Terasa tidak terasa malam hari ini, maka saya menyaksikan langsung di kota Batam. Mau jawab apa saja? Copot kaos PWI-nya kalau sampai masih senang dari situ boleh. Bukan tidak boleh. Tapi sanadnya sampai itu mau dibansanji. Setuju apa setuju? Setuju apa setuju? Terlebih di hari ini, oknum Ba'alawi banyak bikin masalah di negara kita ini. Mengancam bukan hanya sekedar keberadaan Nahdlatul Ulama sebagai sebuah jamiah yang didirikan oleh para kiai dan para ulama, tapi manuver-manuver yang dibuat oleh Ba'alawi mengancam kelestarian bangsa dan negara Indonesia. Yang bangsa negara Indonesia, kata kiai dan ulama NU yang telah dari Wali Songo, adalah muhafadat watonnya kita yang tidak boleh diingkari dan tidak boleh dikhianati walau sejengkal. Mbak Abbas berjuang 10 November membela Indonesia. Mbak Abbas mengatakan hubul Indonesia minal ibadah, cinta kepada Indonesia adalah ibadah. Itu telah Wali Songo. Sekarang kalau kita bandingkan dengan manuver dan sikapnya Ba'alawi di hari ini, coba Pak, sejalan diselewengkan. 17 Agustus katanya usulan dari Habib siapa di Kuitang itu, bendera merah putih karangannya Habib, sampai BPKB, STNK karangannya Habib, tapi jatuh. Gak usah dikerokin. Wong Batam membero Gus Paris newok. Biasanya ngaji Batam adem-adem aja bengi aku newok. Terus ketinggalan mau memang perjuangan Wali Songo agama Wali Songo malah gak dinggo. Apa kata? Bendera merah putih karangannya Habib, STNK karangannya Habib, BPKB karangannya Habib, ya Habib di Ba'alawi Pangeran Diponegoro, pahlawan dan ulama sufi dari Mataram yang memiliki karamah yang sangat luar biasa di Ba'alawi. Habib dibinyakan ini nama bener. Sing lucu di tetangga kecamatan saya ini ada kuburannya orang tukang tambal ban. Mati itu tahun 2016, saksinya masih banyak, istrinya masih ada, anak-anaknya masih ada. Tiba-tiba dibangun atas izin Habib Lutfi diganti jenenge Syarifah. Tambal dan ini dikholi gak ono sing korek. Jari masyarakat ngomong, ini kan tukang tambal ban, kenapa kemudian ganti jadi Syarifah? Lalu saya kenapa nggak datang di Khona? Ya bukan saya tidak mau mengkhoni tukang tambal ban, ya mau, tapi namanya jangan dirubah. Jadi pemalsuan makam di mana-mana. Yang lebih keji daripada itu, banyak muncul makam-makam palsu. Sampai dalam kondisi seperti ini harus kritis, Pak. Kenapa mereka ini melakukan seperti ini? Kalau kita kaitkan dengan hasil riset DNA yang ditemukan oleh beberapa pakar DNA di Indonesia, bahwa Ba'alawi itu DNA-nya adalah DNA yang diargenasi. Ini agak sedikit korelasinya dengan apa yang dilakukan mereka di hari ini. Kenapa? Dulu Palestina ini negara Islam. Yang namanya Palestina ini dulu negaranya besar dan semua mayoritas masyarakatnya Islam. Orang Yahudi itu nggak punya negara. Orang Yahudi numpang hidup di Palestina karena orang Islam yang ngurus negara. Akhirnya orang Islam ini nggak pernah sumbon ke siapa-siapa. Akhirnya diizinkan dia hidup di Palestina. Hidup di Palestina, berkembang sampai banyak. Akhirnya orang Yahudi membuat satu rencana untuk merebut negara Palestina. Bagaimana rencana yang mereka lakukan untuk merebut negara Palestina? Pertama, dia belokkan sejarah Palestina. Masif
sampai orang Palestina nggak tahu dengan sejarah negaranya sendiri. Yang kedua, munculkan makam-makam baru dengan nama mbah-mbahnya mereka. Palsukan makam-makam ulama yang berpengaruh dengan nama mbah-mbahnya mereka. Setelah masif dan berhasil, masyarakat di situ pada percaya. Akhirnya mereka mendeklarasikan dan menyatakan bahwa Palestina sejatinya adalah negaranya mereka. Setelah masif mendapat dukungan, orang Palestina terusir dari negaranya sendiri. Berkaca dari sejarah-sejarah Palestina seperti itu, di Indonesia sekarang ini mirip, dan gerakan itu dilakukan oleh kelompok Baal. Betul atau betul? Betul atau betul? Masif mengaku turunannya Kanjeng Nabi, tapi sepena itu. Bahkan yang lebih kejam, Pak, baru kejadian di Jawa Barat ini, ada Habib yang membawa lari istrinya Kiai. Istrinya Kiai. Aduh. Asu. Masya Allah. Ada lagi istrinya Ustadz diminta, di doktrin Ustadznya, kalau kamu menyerahkan istri saya, apa istri kamu pada saya, kamu akan mendapatkan syafaat dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dilepaskan istrinya. Ustadz itu melepaskan istrinya mencerai, dan akhirnya istri itu dikawin oleh Habib. Hanya baru dapat beberapa minggu sudah cerai lagi. Kenapa? Karena KDRT. Ada lagi Habib yang kebiasaannya keliling, meminta uang ke masyarakat, kalau nggak dikasih ancamannya tidak dapat syafaat dari Kanjeng Nabi. Ada nggak di Batam yang begitu? Ada nggak? Ada nggak? Nah, mulai sekarang kalau ada Habib yang begitu, nggak usah diajak ngomong, kabel aja minta. Setuju? Setuju? Ngablok aja. Di Indonesia masif Arabisasi, Pak, sekarang. Terasa nggak? Terasa nggak? Masif Arabisasi. Orang Indonesia kalau ngomong nggak campur dengan bahasa Arab, itu dianggapnya nggak kaya. Ya? Anak antum, ukti akhi liko gabal gabul gabul. Saya tanya kenapa ente ngomong pakai bahasa Arab? Oh, bahasa Arab itu afdol, Gus. Bahasa Arab afdol itu yang Qur'ani. Betul apa betul? Kalau ada orang meninggal, kita ucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kalau melihat sesuatu yang menakjubkan, kita ucapkan subhanallah. Kalau kita mendapatkan musibah di jalan, astagfirullahaladzim. Kalau gabal gabul anak antum akhi ukti, asal congormu. Gino nggih? Gino nggih? Akhirnya sekarang terjadi Arabisasi. Saya itu nggak bisa bahasa Arab, saya bisa bahasa Arab sesuai nahwu sorof saja. Makanya waktu saya haji, umrah, saya lagi ngopi di warung, saya lagi minum kopi, luwak kopi. Ditanya sama orang Arab, malkah wa ya haji, ini kopi opo haji? Wah, aku lah bingung, bahasa Arab di kopi luwak itu loh. Nah, akhirnya tak jawab sesuai keilmuan santri saya, tak jawab hadhil qahwa allati takhruju min silitil luwak. Gini mungkin. Nah, kalau coba sih ngomongin teko, Gus, lihat apalagi apa Gus bahasa Arab itu? Safinatun nar. Arabisasi itu jelek buat orang Indonesia. Kenapa? Karena Kanjeng Nabi niku ngajari kula niku kan remen kali tanah kelahiran nih. Gini mungkin. Kanjeng Nabi mengatakan, ana Arabiyun, saya Arab. Siapa yang membenci Arab berarti membenci saya. Hadis itu jangan ditelan mentah-mentah. Hadis itu kalau kita mau mencerna hadis, dilihat konteksnya. Hadis yang mengatakan Anda Arabiyun, aku Arab, sopo orang sing benci Arab berarti membenci aku, itu konteksnya adalah nasionalisme kebangsaan. Kanjeng Nabi ngajari kula lan panjenengan kan remen kali tanah kelahiran ini. Kenapa? Sebab sejatinya Kanjeng Nabi niku sanes tiyang Arab. Kanjeng Nabi niku mau Arab, wong sing diarabke. Nggak percaya, ayo kita nuntut nasabnya. Beliau cicitnya Nabi Ismail alaihis, Nabi Ismail putranya Nabi Ibrahim alaihis. Pertanyaannya, semenjak kapan Nabi Ibrahim hidup di Arab? Ayo,
Nabi Ibrahim ke Arab itu cuma mengantarkan istrinya, itu pun karena perintah Allah Subhanahu. Nabi Ibrahim lahir di Babilonia, lalu uzlah ke Palestina. Di hari ini Palestina itu letak wilayahnya wilayah Israel. Israel disebut sama Allah di dalam Al-Quran dengan sebutan bangsa tersendiri, ya kan? Ya Bani Israel. Dan Nabi Muhammad itu bukan orang Arab, beliau itu Mu'arab, orang yang diarabkan. Kalaupun beliau mengatakan ana Arabiyun, itu adalah nasionalisme kebangsaan. Maka kalau kita mau mencontoh apa yang dikatakan oleh beliau, ketika beliau mengatakan ana Arabiyun, aku Arab, jatuh kepada kita umatnya di Indonesia, katakan ana Indonesiun, aku Indonesia. Ketika beliau mengatakan siapa yang membenci Arab berarti membenci aku, maka jatuh kepada kita umatnya yang di Indonesia, katakan siapa yang membenci Indonesia berarti membenci aku. Gitu cara nontonnya. Wis percaya kabeh itu bodoh-bodoh, gak ono sing iso ngene iki. Sing iso ngene iki kiai-kiai NU mah. Gimana nggih? Nggih. Ono sing masih dadi mukhibin ngene. Kas. Hah? Kas. Ana ora? Mikir rek gak metu anake gak selamat. Oh, putune Sunan Gunung Jati bumbone mandi. Kulo teng Sunan Gunung Jati 13, Sunan Gunung Jati teng Kanjeng Nabi 13. Berarti kulo teng Kanjeng Nabi pinten 30 kan. Nang ngene ngomong darah Kanjeng Nabi ngomong batane sing gak percaya. Jare ngomong emoso turunane Kanjeng Nabi irunge pesek jancuk. Bahkan yang lebih bahaya lagi dengan apa yang dilakukan oleh Bang Alawi, yang ini Bang Alawi sudah banyak merambah ke makam-makamnya aulia. Di Muria banyak makam-makam yang dilupa di Bang Alawi kan. Laras ngomong betul. Di lingkungan makam-makam aulia lainnya juga sama di Bang Alawi kan. Tiba-tiba ada namanya Alidu, tiba-tiba ada namanya Binjaya, tiba-tiba ada namanya apa Asegwa. Aku lo Habib Habib Aduh Habib mungkin nama betul. Tujuan mereka membuat hal-hal seperti itu bukan hanya untuk merusak ego, tapi untuk merusak bangsa dan negara Indonesia. Tujuannya menguasai Indonesia dan menguasai jangannya anak tutup. Sampai pembilang apa bahkan sejarah NU itu dibelokkan. Pembilang apa bahkan yang lebih parahnya lagi sudah dikarang bukunya, lalu disebarkan di Tegal melalui MNI Tegal. Ini pengurus NU pengurus NU-nya bagaimana, kok nggak paham sejarah? Ada buku yang jelas-jelas membelokkan sejarah NU kok diterima aja terus disebarkan. Pengurus NU-nya gimana? Dipertanyakan. Menurut saya membawa hak hilang. Dalam buku itu membawa hak khas nggak ada. Padahal NU itu sejatinya yang menggagas pertama adalah membawa hak khas membawa khas membawa khas menggagas, lalu direalisasikan oleh Mbah Hasyim Asy'ari dengan para kiai dan para ulama lainnya. Lembaga Habib hilang itu Pak, ganti Habib Hasyim bin Yahya. Si Habib Hasyim ini siapa? Aku kenalnya pas Habib Hasyim ngomong. Saat dulu Habib Hasyim ngomong, aku gak kenal dengan Habib Hasyim. Apa ganjang cuy ini? Gila bang, gila bang. Perubahan sejarah Indonesia tujuannya menguasai Indonesia agar Indonesia kehilangan nilai-nilai sejarahnya. Kalau Indonesia sudah kehilangan nilai-nilai sejarahnya, maka masyarakat Indonesia akan kehilangan jati dirinya. Ketika masyarakat Indonesia kehilangan jati dirinya, di saat itulah mereka akan merebut bangsa dan negara Indonesia. Kalau bangsa dan negara Indonesia terebut oleh mereka, maka leluhur-leluhur kita, leluhur-leluhur ulama kita akan hilang sejarahnya dari muka bumi ini, dan kita akan menjadi orang yang ingkar terhadap sejarah para ulamanya, para kiainya. Kita termasuk orang yang memutuskan sejarah para kiai dan para ulamanya, yang itu adalah guru kita. Di saat itu laknat Allah Subhanahu wa Ta'ala akan jatuh kepada Indonesia. Untung ada PWI, alhamdulillah. Untung ada minimal laknatnya Gusti Allah ditunda. Karena ono wong sing sadar belani para kiai, para ulama, menilai sejarah para kiai, para ulama. Tahu sejarah di dalam Islam bukan hanya sekedar cerita. Sejarah di dalam syariat Islam posisinya bukan hanya untuk contoh saja,
Sejarah di dalam Islam itu syariat. Buktinya apa? Jangan nguning Quran. Quran itu tidak semuanya membahas hukum, beres semua betul. Quran itu tidak semuanya membahas tentang hukum. Quran itu membahas sejarah. Itu menunjukkan bahwa sejarah itu syariat. Kalau kita kehilangan sejarah kita, maka kita kehilangan syariat kita. Kalau kita terputus sejarah kita, maka kita terputus dengan syariat kita, dan itu dosa besar, dan itu memenuhi syarat untuk datangnya laknat Allah kepada kita. Na'udzubillah min. Ini nama betul. Ini nama betul. Maka dibentuknya PWI tujuannya adalah untuk meluruskan sejarah yang dibelokkan, mempertahankan negara kesatuan Republik Indonesia sebagai amanat dakwah para kiai dan para ulama guru kita di Nahdlatul. Yang ketiga adalah mempertahankan nilai-nilai budaya yang sudah diciptakan oleh para kiai dan para ulama di Indonesia. Jangan dianggap yang namanya budaya itu nggak penting. Budaya itu penting sebagai penyokong agama. Dengan itu jangan suudzon dengan apa yang sudah diciptakan oleh leluhur kita. Jangan suudzon. Sampai tahu tari topeng nggak? Tari topeng Cirebon. Tari topeng Cirebon itu yang menciptakan siapa? Yang menciptakan kakek saya dan kakeknya beliau. Siapa? Pangeran Cakrabuana. Tari topeng diciptakan oleh Pangeran Cakrabuana ini untuk menjawab tantangan perangnya Kerawang. Ketika itu Kerawangnya itu menantang Cirebon dan Cirebonnya tidak mau perang. Maka Pangeran Cakrabuana membuat gerakan untuk menjawab. Pangeran Cakrabuana tidak mau menjawab memakai lisan. Ditanya kenapa Pangeran? Karena takut terjadi fitnah lisan. Maka beliau menjawabnya dengan gerakan. Di mana gerakan pertama ini disebut dengan gerakan Kelana Gandrung. Maknanya apa? Maknanya gerakan itu mengajak Kerawang untuk tidak perang. Sudahlah, jangan perang. Perang itu nggak ada yang untung, semuanya rugi. Kerawangnya tetap nantang. Dibuat gerakan kedua, namanya gerakan Kesatria. Di mana gerakan Kesatria ini menunjukkan bahwa Pangeran Cakrabuana kepada Kerawang, sudah jangan perang. Kalau perang kamu yang kalah. Kerawangnya tetap nantang. Dibikin gerakan ketiga. Di mana kelana ketiga ini menunjukkan gerakannya menunjukkan bahwa ya sudah, kalau kamu mau menantang terus apa boleh buat. Akhirnya terjadilah perang antara Kerawang dengan Cirebon. Kerawangnya kalah, dibuat gerakan keempat. Di mana gerakan keempat menunjukkan makna bahwa Pangeran Cakrabuana memberitahu, tuh percaya sama saya, kamu kalau perang kamu yang kalah. Sudah, sekarang nggak usah saling dendam, ayo damai lagi dan kita bersama-sama membangun negeri ini, membangun negeri Pajajaran ini. Akhirnya bersatu lagi Cirebon dengan Kerawang. Tari topeng diciptakan oleh Pangeran Cakrabuana. Pangeran Cakrabuana riadohnya 15 tahun. Beliau menciptakan itu dengan riadoh. Seperti itu luar biasanya leluhur kita di dalam menciptakan sebuah karya, sebuah budaya kehidupan masyarakat. Kita yang tidak paham, kita hanya bisa mengharamkan, kita hanya bisa mengkafirkan. Jangan wong Cirebon sekali kiri tetap kiri. Kita kan ngetos ngomong bukan kiri. Nah, masuk. Jadi jangan meremehkan dengan apa yang sudah diciptakan oleh beliau. Pangeran Cakrabuana itu waliullah, putra dari Prabu Susiliwangi, muslim dari mulai lahir. Ibunya adalah Nyimas Subanglarang, seorang wali perempuan yang makbaranya sekarang ada di daerah Sobang, Banten, pas di pinggir laut, tersentuh ombak. Tapi sumur di samping makbaranya beliau tidak asin airnya. Seorang wali perempuan punya anak Pangeran Cakrabuana, punya adik namanya Nyimas Rara Santang, menikah dengan salah satu sultan di Mesir, memiliki putra Syarif Hidayah. Baru kemarin berisik siap sembrono. Cara Nyimas Rara Santang itu istrinya Syekh Syarif Hidayatullah. Kalau dia tahu sejati sejarahnya bahwa Nyimas Rara Santang itu adalah ibu dari Rasulullah, tapi dia tetap mengatakan kalau Nyimas Rara Santang adalah istri dari Syarif Hidayatullah, maka ini adalah fitnah yang teramat keji menuduh Syekh Syarif menikahi ibunya, dan ini keluar dari batas-batas agama. Kalau dia tidak minta maaf, maka saya doakan dia dilaknat oleh Allah karena dia sudah mencintai akhlak dari waliullah. Ayo taruhan licik apa aku sih bener jenengan.
Pulang dari sana. Oh, pun laknat. Gitu oke? Udah jelas tahu semua santral catat yang namanya Dimas Rara Santang ini ibu dari Syarif gitu ya. Sultan Gunung Jati. Oh, dikotokan istrinya. Kalau dia tahu secara sejatinya, tapi dia tetap ngomong begini, ini fitnah. Fitnah yang teramat keji kepada seorang waliullah. Saya sebagai cucunya, saya tidak terima dan tidak ridho dunia akhirat. Kalau dia tidak minta maaf, saya akan jadi laknat pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena dia sudah memfitnah kekasihnya Allah, waliullah.